I know a few words in Bahasa and in Batak. So. God is love. Tuhan adalah kasih. I remember learning this is one of the first things in Sunday school. Dan saya ingat pernah mendengar ini sebagai salah satu hal pertama yang saya pelajari di sekolah minggu. And I think we hear this all the time too. Tentunya kita mendengar Tuhan adalah kasih setiap saat. God is love. Tuhan adalah kasih. It's an important concept to hold on to as Christians. Ini adalah konsep penting yang harus dipegang teguh sebagai orang Kristen. And even as Lutherans, as we celebrated the Reformation just a few days ago or last Sunday, this understanding of living in God's fullness of His grace, God's unconditional grace, as we live in faith, is all predicated on God is love. Bahkan sebagai seorang Lutheran atau Kristen Lutheran, kita baru saja merayakan hari reformasi beberapa hari yang lalu. Dan pemahaman tentang Tuhan adalah kasih merupakan pemahaman dan penghidupan dalam kepenuhan kasih karunia Tuhan. Dan kasih karunia Tuhan itu adalah tanpa syarat bagi kita, dan saat kita hidup di dalam iman itu didasarkan pada Tuhan dalam kasih. No, we do not have a God of wrath. Dan kita tidak memiliki Tuhan yang murka atau selalu marah. Or a God of vengeance. Atau Tuhan yang membalaskan dendam. Or a God of judgment. Atau Tuhan yang selalu menghakimi. Or a God of indifference. Atau Tuhan yang tidak peduli. Or a God who discriminates. Atau Tuhan yang diskriminatif. It's simply a God of love. Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang penuh kasih. And that's something that Martin Luther struggled with, and that's why we had the Reformation. Dan itu adalah sesuatu yang selalu dipergumulkan Martin Luther tentang Tuhan adalah kasih di dalam reformasinya. Now as we hear these words, God is love, I wonder how much we really think about this. Ya. Saat kita mendengar kata-kata bahwa Tuhan adalah kasih, saya bertanya-tanya seberapa banyak sebenarnya kita memikirkan tentang Tuhan adalah kasih. What does this really mean? Apa artinya itu? Where does it put us? Dan di mana tempat Tuhan adalah kasih di dalam iman kita? Now today's scripture lessons, both of them put this theme in a very important way. Dan firman Tuhan dalam tema firman Tuhan hari ini menunjukkan bahwa semuanya itu adalah penting dan sangat baik bagi kita. And to put it more succinctly, in a much more simpler way, it's about relationships and where those relationships reside. Ya, hal itu menjelaskan bahwa Pendeta Franklin ingin mempersingkat penjelasannya bahwa ini adalah hubungan dan di mana hubungan itu akan selalu ada antara Tuhan dan orang Kristen. Our Old Testament lesson we heard has what is almost at the core of the Jewish teachings. Dan perjanjian lama itu kita ketahui bahwa ini merupakan pengajaran yang paling inti dalam Yahudi. Now while there were 613 laws and commandments in the Hebrew scriptures, maybe you thought there were only 10 commandments, there are 613. Ya, sebagaimana mungkin kita mengetahui bahwa di dalam Alkitab itu ada 613 hukum dan perintah dalam kitab suci orang-orang Ibrani. Tapi bagi kita mungkin kita hanya mengenal 10 perintah Tuhan. And I don't think the common Jewish person remembered all 613. Ya, saya yakin percaya dan saya pasti mengetahui juga bahwa orang Yahudi biasa mengetahui perintah ini, namun tidak semua juga menguasai tentang 613 hukum itu. But there's one thing for sure. Tapi ada sesuatu yang pasti. They knew and recited what's called the Shema. Mereka mengetahui dan menghafalkan apa itu yang disebut Shema. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord is Lord alone.
You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might. Shema itu adalah dengarlah hai orang Israel, Tuhan adalah Allah kita, Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. And you know why every Jewish person would know this? Dan apakah Bapak Ibu dan saudara-saudari mengetahui mengapa setiap orang Yahudi mengetahui hal tersebut? They kept these words in their hearts. Seperti hal tersebut telah tertulis di dalam hati mereka. They recited them to their children. And they, Ya, and they talked about them wherever they went, in the house and outside. ya, mereka menyimpannya di dalam hati mereka. Mereka juga membacakan dan mengajarkan kepada anak-anak mereka, dan mereka membicarakannya saat mereka di rumah, bahkan di saat mereka pergi, And when they lay down and when they awoke. bahkan di saat mereka berbaring dan mereka terbangun. And if this were a constant reminder of all this, they would put these on their doorposts of their houses, on their gates. And they would put a little scroll with these words in it inside a little container called the mezuzah. Dan jika ini menjadi pengingat bagi mereka secara terus-menerus, bagi mereka semua, mereka akan menuliskannya itu di tiang pintu mereka dan bahkan di gerbang-gerbang mereka. Sebuah bentuk Shema itu adalah sebuah gulungan kecil dan ada kata-kata Shema, kasihilah Tuhan Allahmu. Dan kemudian mereka meletakkannya di sebuah wadah yang kecil dan disebut itu mezuzah. Jadi di setiap gerbang pintu mereka ada hal-hal kecil seperti itu. Even to this day, faithful Jewish people will have a mezuzah on the doorposts of their houses. Bahkan hingga hari ini orang-orang Yahudi yang setia, mereka meletakkan mezuzah itu di tiang pintu mereka. And they would touch this as they entered or when they left, always as a reminder of who God is and what God's love is about. Dan mereka akan menyentuhnya ketika mereka masuk dan keluar rumah. Dan ini adalah sebagai pengingat tentang siapa Tuhan dan tentang apa itu kasih Tuhan. Always remembering, hear, O Israel, the Lord is our God alone. You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might. Oleh karena itu, dimanapun mereka, apapun yang mereka lakukan, mereka selalu mengingat Tuhan adalah Allah kita, Tuhan satu-satunya, dan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. You know, the Jewish leaders around Jesus, they like to argue all kinds of things with him. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa para pemimpin Yahudi di sekitar Yesus selalu ingin berdebat dengan Yesus tentang berbagai hal. Even today's lesson is no exception, because just before it, they were arguing about some things. Ya, bahkan cerita hari ini di dalam Alkitab juga tidak terkecuali. Mereka ingin membicarakan dan berdebat hal tersebut dengan Yesus dan tentang konteksnya. But there's one thing that there was no argument about. Dan namun ada satu hal yang menyatukan semua orang di mana tidak ada perdebatan. And this was about the greatest commandment. Dan ini adalah tentang perintah terbesar bagi umat Israel. And so we have a scribe who approaches Jesus and asks a rather simple question. If you think about it, really. Kita mengetahui dalam cerita atau firman Tuhan hari ini ada seorang ahli Taurat yang mendekati Yesus dan menanyakan pertanyaan yang cukup sederhana, namun ini membuat orang-orang memikirkan hal tersebut. The question is not about whether there's a resurrection or about whether you can work on the Sabbath. Pertanyaan yang mereka ajukan bukan tentang kebangkitan dan bukan tentang bagaimana bekerja pada hari Sabat. It was not a question about who could forgive sins or who can provide healing from illnesses. Bukan tentang siapa yang dapat mengampuni dosa atau bukan tentang penyembuhan penyakit. The scribe asked a simple question, the basic question about which there is no issue. Which is the greatest commandment of all? Tetapi ahli Taurat itu benar-benar menanyakan tentang pertanyaan yang mendasar dan simpel,
yang sebenarnya tidak masalah, yaitu tentang perintah manakah yang pertama-tama. Now, anyone could or should be able to respond, and certainly Jesus did not disappoint. Dan tentunya mereka tahu bahwa siapapun dapat atau seharusnya dapat menjawab itu. Dan tentu Yesus juga tidak mengecewakan mereka dengan jawabannya waktu itu. He draws attention to what is known as the Shema, today's lesson from Deuteronomy. Dia menarik perhatian pada pengajaran tentang Shema, bagaimana hal ini dipelajari pada hari ini firman Tuhan dalam Ulangan. It's a central witness to God's oneness and the call to love and devotion. Ini merupakan tentang kesaksian yang paling utama tentang keesaan Tuhan dan panggilan untuk mencintai dan taat kepada Tuhan. Now, Jesus, after all, was a good Jew, Ya, bagaimanapun juga Yesus adalah seorang Yahudi yang baik and he knows his stuff. dan Tuhan tahu tentang itu. He probably knew it by heart, like everyone else. Dan dia menuliskan itu di dalam hatinya seperti orang-orang Yahudi lainnya. He probably recited this when he woke up and when he went to sleep, when he visited someone's home. Bahkan dia mengucapkannya, dia mengingat saat dia bangun dan berbaring, dan bahkan dia keluar dari rumahnya, dia selalu mengingat itu. And Jesus went to a lot of homes. Dan Tuhan dalam perjalanannya, dia mengunjungi dan memasuki banyak rumah. But Jesus goes on. Tetapi Yesus hanya melanjutkan perjalanannya. He has a part B to the commandment. Dia menambahkan bagian kedua atau bagian B pada perintah utama itu. And so he quotes from Leviticus, "You shall love your neighbor as yourself." Dia ambil dan tertulis di dalam Imamat 19 ayat 18b, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Now, I don't know if it came as a surprise to the scribe, Ya, saya tidak tahu apakah ini mengejutkan seorang ahli Taurat pada waktu itu, but I'm sure he thought about it, like you and me would probably think about it. ya. Namun ketika kita baca tadi, pasti kita juga memahami bahwa ahli Taurat itu memikirkannya sama seperti kita jika kita telah memahami And, perintah-perintah Tuhan. and especially to think about it in the context of God's commandments. Terlebih lagi dalam konteks tentang perintah Tuhan. After all, the 10 commandments, the central ones, the basics, yes, the 10 commandments are the basics. Ya, sebagaimana yang kita pahami dan Yesus pahami bahwa 10 perintah adalah dasar dari dasar-dasar perintah lainnya. Because you can break down the 10 commandments into two parts. Dan Yesus memisahkan perintah atau 10 perintah itu menjadi dua bagian. And even the more than 600 other commandments, you can break down into two big categories. Ya, bahkan lebih dari 600 hukum dan perintah dapat dibagi menjadi dua cara, They're about loving God and loving your neighbor. yaitu kasihilah Tuhan dan kasihilah sesama. And so Jesus gets at the very essence of God. Yesus sangat mengetahui hal mendasar dalam memahami Tuhan, And about God and human relationships yaitu bagaimana hakikat hubungan Tuhan dan manusia and human relationships. dan bagaimana hubungan antar manusia. And while he did not specifically say God is love, Meskipun dia tidak mengatakan secara khusus bahwa Tuhan adalah kasih, Jesus is saying that as God loves us, we are to love God, and just as much we are to love one another. Yesus mengatakan bahwa sebagaimana Tuhan mengasihi kita, kita harus mengasihi Tuhan dan sama seperti kita mengasihi satu sama lain. Now we read that the scribe and Jesus interacted very well. Ya. Dan kita membaca dan mengingat bahwa ahli Taurat berinteraksi dengan Yesus dengan baik, bahwa semua kata yang diperdebatkan. The words exchanged, the understanding of the greatest commandment to love were all good. Dan itu juga menukar pemahaman pemikiran mereka tentang perintah terbesar itu, yaitu mengasihi, dan semuanya itu adalah baik. But you know, that's not the reality of things for us. Tetapi kita tahu bahwa itu bukanlah kenyataan yang terjadi bagi kita saat ini.
sure, we can repeat those words that we shall love the Lord our God with all our heart and with all our soul and with all our might. Tentu kita dapat mengulangi kata-kata ini bahwa kita akan mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap kekuatan kita. God commanded that, but we certainly agree and we do that. Itulah yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Bagaimanapun juga kita harus sepemahaman tentang itu. And certainly we can love our neighbor as ourselves. Dan tentunya kita juga sepemahaman bahwa mengasihi manusia seperti kita sendiri. Yes, these two are words that Jesus leaves us. Dan inilah perintah atau pengajaran yang ditinggalkan Yesus kepada kita. What do you do when your loved one is killed in a traffic accident? Pertanyaannya adalah apakah yang Bapak Ibu atau kita bisa lakukan ketika orang yang kita cintai meninggal dalam kecelakaan lalu lintas atau kejadian yang tragis? Can we love the God who allowed this to happen? Dapatkah kita mengasihi Tuhan yang membiarkan semua itu terjadi? What do you do when a wife is beaten by her husband, sometimes in the name of God? Apakah yang kita bisa lakukan ketika kita melihat seorang istri dipukuli oleh suaminya terkadang atas nama Tuhan? Can we love a God in whose name this happens? Dapatkah kita mengasihi Tuhan dengan atas namanya? What do we do when wars rage in Gaza and Lebanon, and we see our sisters and brothers, whether Muslim or Christian, suffering? Apakah yang kita bisa lakukan ketika perang berkecamuk di tempat-tempat seperti di Gaza, Lebanon, bahkan yang terjadi di gereja ini? Bagaimana kita melihat mereka, melihat diri kita? Apakah kita bisa mengasihi Tuhan? Does God allow this to happen? Apakah Tuhan mengizinkan hal ini terjadi? I don't know about you, but there are times when I find myself not to be the most likable person. Saya tidak tahu dengan Bapak dan Ibu, tetapi ada saat-saat ketika saya atau Pak Franklin, bahkan kita sendiri, merasa bukan orang yang paling disenangi di sekitar kita. I can be sarcastic. Kita bisa mungkin sarkastik, I can be mean-spirited. kita mungkin terkadang bisa kejam kepada orang lain, I can be retributive. bahkan kita mungkin bisa menunjuk orang lain atau menyalahkan orang lain. And I just hate myself when I'm like that. Dan sebenarnya kita membenci diri kita ketika kita tidak melakukan hal baik tersebut. And loving others, Dan mengasihi orang lain, how do you love that person who almost drove you off the road when you were driving? bagaimana ketika kita mengasihi orang yang hampir menabrak kita pada saat kita sedang mengemudi? Or how do you love those people who do not allow you to build your church where you want to? Dan bagaimana kita mengasihi mereka yang tidak mengizinkan kita membangun tempat beribadah? I do think of a person who shall not be named, but who is a candidate for president in a large, strong country. Ya, saya terpikir dengan seseorang yang saya tidak mau menyebutkan namanya, tetapi yang merupakan kandidat presiden di negara yang paling besar dan kuat. And this is my opinion, all the hateful words he spews out to those who disagree with him. Semua kata-kata yang penuh kebencian yang ia lontarkan kepada mereka yang tidak setuju dengannya. The nastiness and the pure hatred he shows toward the outsiders, the foreigners, those who have a different religion than himself. Kekejian dan kebencian yang ia tunjukkan kepada orang-orang luar atau orang-orang asing yang berbeda agama dengan dirinya, meskipun ia sendiri tidak menunjukkan iman apapun dari dirinya. Though at the same time he doesn't show much faith himself. Ya, seperti yang saya katakan, dia juga tidak menunjukkan ada iman dalam dirinya. To him, everything is bad and evil, and it is only in following him that he claims salvation. Baginya semua adalah tidak baik, semua adalah buruk, semua adalah jahat, dan hanya dengan mengikutinya ada keselamatan.
love the Lord our God with all our heart and with all our soul and with all our might. Yeah, sure. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Itu adalah tentu. Love your neighbor as yourself. Right. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu adalah benar. What is it of this world that we can make any sense out of? Lantas apa yang ada di dunia ini yang bisa masuk akal? But there is another way. Ada cara lain. There is a way out of all this nonsense of trying to love, but we cannot. Ada jalan keluar untuk menjawab setiap pergumulan dan pertanyaan-pertanyaan ini. Bagaimana mengasihi, tetapi terkadang kita tidak mampu. There's a way out of this nonsense of loving God, but where we reject God. Ada jalan keluar tentang pergumulan kita, bagaimana mengasihi Tuhan, tetapi kita terkadang juga menolak Tuhan di satu sisi. There is a way out of this nonsense of despising our neighbors regardless of what Jesus tells us. Ada jalan keluar di mana saat kita membenci sesama kita, tetapi kita bisa terlepas untuk mendekatkan diri tentang dalam Yesus. And this way out is not in ourselves because we are helpless for our own selves. Dan jalan keluar itu bukan ada di dalam diri kita sendiri, tetapi itu hanya bisa kita temukan dalam Tuhan. There's nothing in ourselves that will help us love God better, help us to love our neighbors as ourselves, or even we ourselves may become loveless. Karena kita tidak berdaya kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tidak ada di dalam diri kita yang dapat membantu kita lebih mengasihi Tuhan, menolong kita mengasihi sesama sebagaimana mengasihi kita sendiri, meskipun kita sendiri mungkin tidak layak untuk dikasihi. In John 14, Jesus said, "Believe in God, believe also in me." Di dalam Yohanes 14 ayat 1 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dan percayalah juga kepadaku. And in John 11, Jesus said, "I am the resurrection and the life. Those who believe in me, even though they die, will live. And everyone who lives and believes in me will never die." Dalam Yohanes 11, Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." There is a way, and the way is the truth and the life. Ada jalan, dan jalan itu adalah kebenaran dan hidup. We know that from the beginning God created the heavens and the earth. Kita mengetahui bahwa sejak mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, And all the plants and the trees and all the fish and the birds. dan semua tumbuhan dan pohon dan semua ikan dan burung, And all the creatures, great and small. dan semua makhluk besar dan kecil, And God created human beings. dan Allah menciptakan manusia, 2 of them for starts. dan diantaranya sebagai sebuah permulaan. And all this shows that God is a God of relationships. Semua ini karena Allah adalah Allah yang menjunjung tinggi hubungan. Already the God of we. Allah menjunjung tinggi hubungan kita dengan menyebut dengan kata kita. Because it says God said, "Let us create humankind in our image." Karena di dalam kitab Kejadian, Allah berkata, "Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita." And out of that love for relationships, the world is created. Humankind is created. Ya, dari kasih itu, kasih atas hubungan Allah dengan manusia, dunia tercipta dan umat manusia tercipta. And so when Jesus repeats those old words, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might, that's about giving ourselves in love toward a God who first loves us.
Maka ketika Yesus mengulang kata-kata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu, itu adalah tentang bagaimana kita menyerahkan diri kita dalam kasih kepada Tuhan yang terlebih dahulu sudah mengasihi kita. And when we hear those old words, love your neighbor as yourself, that's finding love in yourself because God first loved you. Dan ketika kita mendengar kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, itu berarti menemukan kasih dalam dirimu sendiri karena Tuhan terlebih dahulu mengasihimu. And we can find nothing unworthy of that love in you. Dan tidak ada yang kita temukan apapun bahwa tidak ada yang tidak layak untuk kasih itu dalam diri kita. And that's finding love for our neighbor because God loves them too. Itu berarti ketika kita menemukan kasih di dalam sesama kita karena Tuhan mengasihi mereka juga. God loves us. Tuhan mengasihi kita. And there's nothing but God's love that surrounds us in our relationships. Dan tidak ada yang lain selain kasih Tuhan yang menaungi kita semua dalam hubungan kita. There's a man on the island of Nias, and Hareta is his name. Ada seorang pria di Pulau Nias namanya Hareta. He owns a water processing company, the drinking water for the people, and it's the best water. Dia memiliki perusahaan pengelolaan air yang mengelola air minum dan airnya sangat-sangat baik. And because it's so good, he could probably sell so much and make lots of money. Karena kualitas air tersebut dia bisa dengan mudah menjual air itu dan menghasilkan banyak uang. And he needs that money because he has 4 children and 3 of them are in university. Dia membutuhkan uang tersebut karena 4 anaknya, membiayai 4 anaknya dan di universitas. But Hareta sees something different for himself. Tetapi Hareta melihat sesuatu yang berbeda dari dirinya. His faith takes him on a different path. Imannya membawa dia ke dalam jalan yang berbeda. He made it his aim to give life to others. Dia telah berkomitmen kepada tujuan hidupnya untuk memberi kehidupan kepada orang lain. This is by giving jobs to young people Dengan memberikan pekerjaan kepada orang-orang muda and to inspire them. dan menginspirasi mereka. And this is what Hareta told me. Dan inilah apa yang dikatakan Hareta ke Pak Franklin. This is a ministry for me. Ini adalah pelayanan bagi saya. We help people in society and these young people by providing jobs and a salary. Kami membantu orang-orang di masyarakat dan orang-orang muda ini dengan menyediakan pekerjaan dan gaji bagi mereka. Because God loves me, he said, I want to share God's love through my ministry. Karena Tuhan mengasihi saya pun ingin membagikan kasih Tuhan melalui pelayanan ini. So before work every morning, there are devotions in the workplace. Sebelum mereka bekerja di tiap hari paginya, mereka selalu melakukan kebaktian di tempat kerja mereka. He says he wants to do everything with God's help. Dia mengatakan dia ingin melakukan semuanya dengan pertolongan Tuhan. And he says he knows that everything they do is to serve God. Karena dia mengatakan juga dia tahu bahwa semua yang mereka lakukan adalah untuk melayani Tuhan. He wants to pass this on to the young people. Dan dia ingin menyampaikan ini kepada orang-orang muda yang bekerja dengannya. And he says, when I go home every day, I feel joy with this ministry. Dan ketika saya pulang ke rumah setiap hari, saya merasa gembira dengan pelayanan ini. Even my salary is not enough for a family, but I always feel this is what I can do for the sake of God's love. Meskipun gaji saya tidak cukup untuk menghidupi keluarga terkadang, tetapi saya selalu merasa inilah yang ingin saya lakukan dalam pelayanan ini. And when a new person starts a job there with Hareta, the first thing he tells them is that working there is not a job, but a ministry. Ketika ada orang baru yang ingin bekerja bersama dengan Hareta, dia selalu mengatakan pertama sekali kepada orang yang baru itu bahwa ini bukanlah pekerjaan, namun pelayanan. He asks them to serve everyone as Jesus served. Ia meminta mereka untuk melayani setiap orang yang datang sebagaimana Yesus melayani.
And he tells them, I believe people look at the face of God through you. Dan Hareta mengatakan, karena saya percaya bahwa orang-orang yang datang kepada kita, mereka juga harus bisa melihat Tuhan melalui kita. Yes, God is love. Ya, Tuhan adalah kasih. And we love the Lord our God who first loved us. Dan kita mengasihi Tuhan Allah kita yang sudah lebih dahulu mengasihi kita. And we know this because Jesus gave his all for us. Dan kita mengetahui ini dan mengimani ini bahwa karena Yesus sudah memberikan segalanya, bahkan hidupnya bagi kita. He gave his whole life for us. Dia memberikan seluruh hidupnya bagi kita. And we know this with all our heart and with all our soul and with all our might. Dan kita yakin bahwa kita mengetahui ini dengan segenap hati kita dan dengan segenap jiwa kita dan juga kekuatan kita. And we live that relationship with Jesus our Lord and with God. Dan kita percaya kita menjalani hubungan iman ini dengan Tuhan. And as we love our neighbors as ourselves, we live that relationship that God, into which God has created us to be. Dan saat kita mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri sendiri, kita juga menjalani hubungan kita yang sudah diciptakan Tuhan dan ditanamkan Tuhan dalam diri kita. And in all this, we put on the face of God. Ketika kita memahami ini, bahwa kita semua yang hadir dan orang-orang percaya menggunakan wajah Tuhan. As Martin Luther has said, we become little Christ. Seperti yang dikatakan Martin Luther, kita menjadi Kristus kecil. And that is the reality of love, the truth of grace and mercy, the wonder of God's love. Dan realitas kehidupan kita, orang-orang Kristen adalah yang mengasihi dan berbagi kasih karunia itu, yang berbelas kasih dan menjadi keajaiban kasih Tuhan dalam kehidupan. Amen. Amin. We pray together. Mari kita berdoa. God of love, Tuhan, Engkau mengasihi kami. you made us out of your love. Engkau membentuk kami dalam kasih-Mu. Grant us the grace to see that love from you and in us. Karuniakanlah kasih di dalam kami dan di dalam hati kami. And may we become that face, your face, to the world, the love that you have given to us and to all the world. Sehingga kami bisa menjadi wajah-Mu dan membagikan dan menjadi kasih di tengah sekitar kami dan dunia. The greatest commandment you gave us is to love you and to love one another. Perintah yang besar yang Engkau berikan kepada kami untuk mengasihi-Mu dan sesama kami. But we do not do this out of any obligation, but because you first loved us. Kami melakukan ini bukan hanya sekedar perintah, tetapi kami melakukan ini karena Engkau mengasihi kami. As we go from this place of worship today, Ketika kami akan pulang dari ibadah-Mu ini, grant us the grace to be your face and to be little Christ unto the world. anugerahkanlah kami seperti wajah-Mu dan menjadi Kristus kecil di dalam kehidupan kami. Amen. Amin.